Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas drama Cina yang berjudul Heart Trajectory. Drama ini mengisahkan tentang Shuyan yang diperankan oleh Li Mozi yang merupakan seorang wanita yang selalu mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri. Dia kemudian telah mencapai titik terendah setelah kehilangan keluarga dan juga karirnya. Dia pun menghadapi serangkaian perubahan hidup yang menghancurkan, tetapi saat dia mencoba untuk bangkit kembali, dia memulai membangun dirinya dan mengendalikan hidupnya. Nah, di sisi lain ada yang namanya Shen Wizu yang diperankan oleh Dai Gozeng. Dia merupakan orang dari masa depan gitu. Jadi dia itu mengalami time travel gitu, teman-teman. Jadi di tahun 2025 si Shen Weizhu ini mengalami sebuah kecelakaan di mana saat itu dia langsung meninggal gitu. Nah, ketika dia itu terbangun lagi dan dia tuh masih hidup tapi di tahun 2020 gitu. Dan akhirnya di pertemuan ini, di kehidupan yang kedua kali ini, dia bertemu dengan si Shuyan ini dan mereka berdua pun menjalin cinta gitu, teman-teman. Nah, jadi di sini si Shuyan itu sedang berada dalam sebuah masalah gitu. Ada orang yang berniat untuk mencelakai si Shuyan, dan karena si She Weizhu ini sudah mengetahui tentang akhir hidupnya, jadi dia itu kan sudah pernah meninggal gitu kan. Makanya di sini dia tanpa ragu-ragu mau menolong si Shuyan karena dia menganggap bahwa memang hidupnya dia itu telah selesai gitu, teman-teman. Dan mungkin alasan dia kembali ke kehidupan yang tahun 2020 itu adalah untuk menyelamatkan si Shuyan gitu. Makanya dia rela untuk bisa menyelamatkan Shuyan dan mengorbankan nyawanya sendiri gitu. Nah, ketika Shuyan membaca chat dari si Shen Weizhu ini, dia tuh merasa sangat shock gitu, teman-teman, karena ternyata semua itu sudah diketahui oleh si Shen Weizhu ini gitu. Tapi dia tidak menyangka kalau misalnya si Shen Weizhu ini akan berada dalam masalah, dalam bahaya itu demi menolong dirinya gitu. Nah, ini adalah kakeknya, keluarganya si Shen Weizhu itu. Di sini si Shen Weizhu itu mengalami kecelakaan, jadi dia itu tertabrak truk tadi itu, teman-teman, ketika dia akan menolong si Shuyan ini gitu. Jadi rencananya Shuyan ini yang mau ditabrak gitu. Nah, di sini si direkturnya ini menceritakan bahwa sebenarnya si Shen Weizhu ini sebenarnya sudah tahu gitu kalau misalnya dia akan meninggal gitu, teman-teman. Dan itu memang sudah ada di planning dia untuk menyelamatkan si Shuyan ini. Nah, disitulah si Shuyan ini semakin menangis terseduh-seduh gitu, karena dia tahu bahwa kecelakaan itu bukan kecelakaan yang terjadi secara alami, namun itu sudah direncanakan oleh seseorang gitu. Nah, keluarganya di sini sangat panik menunggu kabar dari dokter. Jadi dia itu menjalani sebuah operasi gitu, dan di sini keluarganya sangat mengkhawatirkan kondisinya gitu, teman-teman. Nah, apalagi untuk kakeknya, si Shen Weizhu ini merupakan harta yang paling berharga gitu bagi kakeknya. Makanya dia mau melakukan apa saja asal si cucunya ini bisa diselamatkan gitu, teman-teman. Nah, di pesannya itu si Shen Weizhu juga mengatakan bahwa Shuyan jangan terlalu menyalahkan dirinya sendiri, karena apa yang terjadi itu memang sudah seharusnya terjadi gitu, dan itu semua bukan salahnya si Shuyan gitu, teman-teman. Nah, di sini si Shuyan ini terus menangis di sisinya Shen Weizhu dan berharap agar si Shen Weizhu ini bisa segera siuman gitu. Karena pasca operasi dokter itu tidak bisa memastikan kapan dia bisa siuman gitu, namun dia sudah bisa berhasil diselamatkan oleh dokternya gitu. Dan untuk kedepannya mungkin akan ada efek dan lain sebagainya dari kecelakaan itu, dokternya ini masih belum bisa memastikan gitu, teman-teman. Makanya di sini si Shuyan ini benar-benar mengharapkan agar si Shen Weizhu ini bisa bangun kembali gitu, dan dia tuh juga flashback tentang beberapa kebaikan si Shen Weizhu yang membuat dirinya itu tersadar bahwa selama ini si Shen Weizhu ini merupakan salah satu kekuatannya dia gitu. Jadi dia itu mampu bangkit kembali dari berbagai rintangan yang dia hadapi. Dia itu mampu survive dari segala struggle-nya, itu juga berkat bantuan si Shen Weizhu ini gitu, teman-teman. Makanya dia memohon agar si Shen Weizhu ini bisa kembali siuman gitu. Di sisi lain dia juga merasa bersalah karena keadaan Shen Weizhu menjadi seperti ini itu juga karena menolong dirinya gitu, teman-teman.
Jadi si Shuyan ini terus memohon agar si Shen Weizhu ini bisa bertahan dan bisa bangun kembali gitu. Dia juga selalu berada di sisinya si Shen Weizhu selama beberapa hari untuk menemani si Shen Weizhu yang sedang berada dalam keadaan tidak sadarkan diri ini gitu. Di sini kemudian si Shen Weizhu ini siuman dan itu membuat si Shuyan ini sedikit memiliki harapan gitu teman-teman. Di sini dia tuh sangat bahagia melihat si Shen Weizhu ini bisa membuka matanya kembali gitu. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu dari aku. Terima kasih banyak. Bye bye.